Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berkumpul untuk beribadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah, kakak akan undang-undang teman-teman untuk berdiri dan bernyanyi Mars Teruna. Bersama para Teruna, kami Teruna GPIB, berteman tumbuh di dalam dasar iman teguh di kota yang ada di desa, hanya satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa yang sempurna, selalu berdoa semua dan buka pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari Teruna GPIB, sama-sama saja pada susah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari teman-teman kakak persilakan untuk mengambil saat teduh. Untuk memulai ibadah kita, kakak undang teman-teman untuk berdiri untuk kita boleh memuji Tuhan dan bernyanyi dari Gita Bakti 12, Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, seorang sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Tuhan serupa aku yang sembuh dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, seorang sukacita, kini dan selamanya. Teman-teman, mari kita membuka ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mengikuti IHMPT secara online. Ya Bapa, kami memohon Roh Kudus-Mu bagi kami semua agar kami dapat duduk tenang dan diam dalam hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat-sehat, tanpa kurang satu apapun, dan selalu dalam kasih dan lindungan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau kembali mempelajari, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak kalian untuk
berdoa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari yang indah ini kami boleh kembali bersekutu menghadap-Mu ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, bukakanlah hati dan pikiran kami sehingga Roh Kudus-Mu saja yang boleh berdiam diri dalam hati kami dan kami boleh merenungkan firman-Mu ini dengan baik ya Bapa. Berkati kami dan sertai kami selalu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab Keluaran 21 ayat yang pertama sampai ke-6. Keluaran 21 ayat yang pertama sampai ke-6. Beginilah firman Tuhan. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta tuanku kepada istriku dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawa menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian firman Tuhan. Nah, teman-teman, bacaan kita tadi, tema kita pada pagi hari ini adalah anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Sebelumnya, saya mau sedikit jelasin dulu tentang kitab Keluaran ini ya. Ini kalau kita mau nyontek nih dari tafsir kitab Keluaran, kitab ini tuh memiliki peranan yang penting banget nih ditinjau dari sudut pandang orang Yahudi maupun orang Kristen. Kenapa? Karena dalam kitab ini terdapat riwayat-riwayat mengenai peristiwa-peristiwa yang didasarkan pada keyakinan tentang Allah, hukum serta peraturan-peraturan untuk orang percaya. Nah, kalau kita mau lihat lagi nih kitab Keluaran. Kata keluaran secara harafiah tuh apa sih? Kata keluaran itu kan berarti keluar gitu ya. Keluar dari satu situasi, keluar dari satu tempat gitu. Pokoknya keluar. Nah, kenapa kitab ini diberi nama kitab Keluaran? Karena untuk menegaskan bagaimana waktu itu Allah memilih Musa untuk memimpin orang-orang Ibrani keluar dari perbudakan di Mesir. Karena kalau kalian ingat pada saat itu kan orang-orang Ibrani itu berada di tanah Mesir, terus mereka menjadi budak gitu kan. Dan mereka pingin sekali lepas dari perbudakan itu. Nah, Allah mendengar doa-doa mereka dan Allah memilih Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kalian ingat lah ya ceritanya ya. Nah, menurut contekannya lagi nih, ada 4 hal nih yang menjadi perhatian dalam kitab ini. Yaitu ada kebebasan, ada hukum, ada perjanjian, dan ada kehadiran Allah. Nah, pada kitab Keluaran ini juga menceritakan bagaimana Allah melalui Musa
memberikan anugerah kebebasan kepada bangsa Ibrani untuk lepas dari perbudakan di tanah Mesir. Ya, Allah sudah mendengar doa-doa bangsa Ibrani itu. Selanjutnya Allah memilih Musa, Allah memberikan anugerah kebebasan melalui pimpinan Musa keluar dari tanah Mesir. Nah, bacaan ini juga masih menceritakan tentang hak budak Ibrani. Jadi pada zaman dulu tuh perbudakan itu kayaknya lazim banget dilakukan gitu kan ya. Kalau kita keluar, walaupun kita udah bebas dari perbudakan di Mesir gitu kan, walaupun bangsa Ibrani itu sudah bebas dari perbudakan di Mesir, tapi kalau mereka berada di satu, kan perjalanannya panjang, kalian ingat kan itu perjalanan ada sekitar 40 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah, pada satu tempat tertentu mereka harus bekerja pada orang kaya gitu kan, kembalilah mereka menjadi budak. Nah, tapi di sini di Allah menginginkan supaya walaupun kamu jadi budak, tapi harkat kalian sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan harus tetap dapat dihormati, gitu kan. Allah juga menginginkan supaya umatnya harus bisa menjadi citra sifat-sifat Allah sendiri. Nah, itu latar belakang ceritanya nih, gitu kan. Nah, sekarang nih gimana nih? Pada saat ini nih, kita nih di negara Indonesia nih. Nah, yang Senin kemarin pada upacara nggak? Apa yang terjadi pada hari Senin kemarin? Pada tanggal 17 Agustus. 75 tahun yang lalu, Allah menganugerahkan kemerdekaan Indonesia, walaupun itu melalui perjuangan para pahlawan di seluruh bagian di negara Indonesia ini. Allah menganugerahkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, 75 tahun yang lalu itu kan. Nah, terus kalau kita mau berpikir apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengisi, untuk mensyukuri anugerah Allah terhadap kemerdekaan yang sudah kita rasakan pada saat ini, gitu. Kalau tadi dikatakan bahwa kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Allah harus bisa mencerminkan citra sifat-sifat Allah. Apa sih sifat Allah? Sifat Allah itu adalah, pasti yang kalian udah tahu kan, pasti Allah itu sangat pengasih, sangat mengasihi semua. Allah tidak pernah membeda-bedakan yang kaya atau yang miskin, kamu dari suku Jawa, kamu dari suku Ambon, kamu dari suku Sumatera, kamu agamanya Kristen, kamu agamanya Buddha atau apapun. Allah tidak pernah melihat mengkotak-kotakan itu semua. Nah, ini kalau kita mau melihat nih saat ini, keadaan Indonesia saat ini, keadaan negara kita saat ini, keadaan di lingkungan kita saat ini nih, ada virus gitu kan, terus saat ini juga lagi pandemi. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri anugerah kemerdekaan ini? Kalau tadi kita lihat di judulnya, anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Allah yang harus bisa mencerminkan sifat-sifat Allah, yang harus bisa kita nih sebagai surat terbuka ya, buat surat terbuka Allah.
Jadi apa yang kita lakukan itu orang akan melihat, oh Allah itu seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ini kalau kita mau melihat gitu ya, di gereja kita pada waktu awal-awal pandemi, mungkin teman-teman pada tahu kan, di gereja kita itu dibentuk Satgas Covid gitu kan, dan Satgas Covid itu juga membantu tidak hanya warga gereja, tidak hanya saudara-saudara kita yang di dalam gereja, tapi juga membantu orang-orang di sekitar gereja, di luar gereja yang sudah pasti non-Kristen. Itu kalau nggak salah dulu kan, kalian ingat nggak atau tahu nggak kalau di gereja kita itu memberikan kupon makan. Kupon makan itu adalah salah satu cara cara sikap gereja untuk peduli dengan sesama. Kupon itu diberikan untuk masyarakat sekitar siapapun, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang dia dari mana, siapapun yang membutuhkan makan, silahkan ambil kupon itu untuk makan. Karena yang namanya makan itu sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Di masa susah seperti ini, maka kerja aja susah gitu kan. Kalau kita tidak berjuang, kita tidak bisa survive untuk mendapatkan kehidupan, kita akan susah gitu kan. Tapi untuk itu sarananya apa ya? Harus makan. Gimana caranya orang kita mau bekerja kalau kita tidak makan gitu kan. Nah, satu sikap gereja pada saat itu adalah memberikan makan. Saya lupa apakah makan siang atau sarapan ya. Saya lupa. Tapi itulah yang dilakukan oleh gereja kita. Gitu. Nah, kita nih, teman-teman nih, sebagai anak Allah juga, yang juga sebagai surat terbuka Allah, apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak perlu sih seperti gereja gitu, yang bagi-bagiin makanan gitu kan. Tapi banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sih sebenarnya, untuk bisa bersama-sama, bergandengan tangan untuk maju bersama dengan dan mengisi kemerdekaan ini dan mensyukuri anugerah Allah. Gimana caranya? Saya nggak tahu sih, tapi sempat kepikir, teman-teman kan sekarang sekolah masih online ya. Nah, terpikir nggak ada teman-teman kalian nih, atau misalnya ada mungkin tidak satu sekolah tapi di lingkungan tempat tinggal kalian gitu kan, yang nggak bisa karena mereka tidak mempunyai cukup fasilitas untuk bisa belajar online seperti kalian. Saya pernah dengar ada cerita gitu kan, tentang seorang anak yang dia kalau sore dia harus bekerja jualan. Untuk apa? Untuk bisa beli paket data untuk dia bisa sekolah gitu. Nah, beruntung dia punya gadget yang bisa dia pakai, tapi dia butuh data. Tapi nggak semua orang seperti itu. Ada yang lebih buruk gitu, yang dia tidak punya gadget yang bisa mendukung mereka untuk bersekolah. Jangankan gadget, pulsa juga nggak punya gitu. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang bisa kalian lihat. Mungkin juga ada teman sekolah kalian yang memiliki nasib yang sama. Nggak ada salahnya kan kalau misalnya nih kalian ajak mereka gitu kan untuk yuk kita sama-sama sekolah, yuk kita sama-sama belajar gitu kan. Tapi pastinya sih tetap semuanya itu kalau mau mengundang teman-teman kalian ke rumah, tetap ingat ya, harus ada protokol kesehatan yang harus kalian jalanin gitu kan.
harus begitu masuk harus cuci tangan, harus jaga jarak gitu. Itu tetap harus ada, harus dijalanin gitu. Tapi kepedulian kita terhadap lingkungan, kepedulian teman-teman terhadap lingkungan sekitar, itu yang diperlukan, itu yang yang Allah minta. Atau mungkin contoh lain apa ya, yang bisa kalian lakukan, mungkin kalian bisa menyisihkan sebagian uang saku kalian gitu untuk membantu teman kalian beli paket data, ya kan? Atau saya nggak tahu, masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar dan menjadikan surat terbuka Allah. Dan kita harus pesannya tadi adalah kita harus mencerminkan citra sifat Allah dimanapun kita berada, gitu. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman juga, saya juga mau pesan nih teman-teman ya, jangan pernah takut kalau mau melakukan sesuatu yang kalian pikir itu adalah cukup baik gitu kan, karena memang Allah nggak ada di sebelah kita. Tapi ingat, Allah selalu menyertai kita melalui Roh Kudusnya. Roh Kudusnya itu ada di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kita tahu apa yang Allah mau, bagaimana kita tahu apa yang akan kita lakukan itu baik atau enggak, itu adalah melalui Roh Kudus. Bagaimana kita tahu kemauan Allah itu seperti apa? Caranya adalah dengan kita selalu berkomunikasi dengan Allah. Berkali-kali pasti sudah diingatkan bagaimana cara berkomunikasi dengan Allah. Banyak cara berkomunikasi dengan Allah dengan erat, harus melalui doa, baca Alkitab, merenungkan firman Allah, mempunyai hubungan istimewa dengan Allah. Setiap langkah kita harus berdoa dan selalu membuka diri supaya Roh Kudus itu masuk ke dalam hati dan batin kita, dan di situ Allah akan menunjukkan apa yang harus kalian lakukan. Jangan khawatir, jangan takut, karena Allah itu selalu mengulurkan tangannya ke kita. Tinggal kita mau terima apa enggak uluran tangan Allah itu. Kalau kita mau menerima uluran tangan Allah itu, kita bersedia menyerahkan diri kita untuk dipimpin, maka Roh Kudus itu akan masuk ke dalam hati dan jiwa kita, masuk dalam kehidupan kita, sehingga setiap langkah kita itu selalu dalam tuntunan Allah. Dan jangan pernah khawatir, Allah tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Justru kita yang suka ninggalin. Itu yang tidak boleh ya. Jadi pesan saya untuk mengakhiri pemberitaan firman hari ini, tetap jadilah surat terbuka Allah dimanapun kita berada. Karena dengan apa yang kita lakukan, kita sudah memberitakan kasih Allah. Bagaimana kita bisa menjadi surat terbuka Allah dimanapun kita berada, terutama di lingkungan sekitar kita. Kembali, hubungan erat dengan Allah dan menyerahkan diri kepada Allah, dan selalu menerima Roh Kudus yang selalu membimbing jalan hidup kita. Oke? Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan semangat sehat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini.
sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta Engkau telah melindungi kami sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami sampai pada hari ini Tuhan. Dan untuk esok, lusa, dan seterusnya, Tuhan mau jauhkan kami dari roh-roh jahat, roh-roh halus, iri hati, dengki orang sekitar kami. Tuhan mau patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak dan adik-adik yang masih bersekolah Tuhan. Kiranya Tuhan mau bantu mereka, Tuhan bimbing mereka, Tuhan tolong mereka agar mereka dapat mengerjakan semua tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru mereka dan mereka dapat mengumpulkannya pada tepat waktu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan mau bantu mereka Tuhan Yesus. Tuhan mau lancarkan seluruh pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Tuhan nyatakan berhasil dalam setiap yang mereka lakukan Tuhan. Sehingga tetap dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup kami Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kami yang belum melaksanakan CD Tuhan, supaya presbiter, juga komisi ibadah serta tim Satgas COVID-19 bisa segera menentukan waktu yang tepat agar kami dapat melaksanakan kegiatan CD. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang baru masuk PT, kiranya Tuhan mau bantu mereka, Tuhan bimbing mereka agar mereka dapat melaksanakan kegiatan PT dengan rajin Tuhan Yesus. Dan untuk kakak-kakak yang sudah mendapatkan pengumuman masuk perguruan tinggi, semoga bisa bersyukur dengan hasil yang diterima. Dan yang mungkin belum mendapatkan kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi, kiranya tetap mereka bersyukur menikmati segala berkat yang Tuhan berikan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Tabunganlah sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembuskan capi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar terhadap umatnya. Turunkanlah dari impitan, Dia bebaskan umatnya. Habis mendung Dia berikan sinar matahari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, yang berat digantinya berkat. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, semoga bisa menjadi berkat bagi orang lain dan dapat memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak undang teman-teman untuk berdiri dan kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 260, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu. Berikan hidup mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menghentikannya. Jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu. Berikan hidup mengisi hidupku. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah dan kita kembali melakukan kegiatan kita, mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman, terima kasih atas sebagian kecil firman yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon juga kiranya Tuhan memimpin kami sehingga kami boleh menjadi surat terbuka Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah ini dan kami akan kembali beraktivitas. Tuhan tolong pimpin kami, Tuhan sertai kami, dan Tuhan jaga kami. Tuhan berkati juga dan Tuhan pimpin kami untuk memasuki minggu-minggu yang akan datang. Dan kiranya Tuhan juga mau kembali memberikan kami waktu di minggu depan untuk kembali bersekutu, beribadah, dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Teman-teman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.